UKSW, Dr. Randall Luciawati Dewi, MSc, yang terhormat Ketua Panitia Disnatalis Fakultas Biologi UKSW, Dr. Marisa Christina Tapileu, SSI, MT, yang terhormat dosen dan staf Fakultas Biologi UKSW, dan peserta yang berbahagia, serta yang terhormat Profesor Dr. Endus Sabto P. Putro, MSI, PhD, dan Bapak Insinyur Jacob L. A. Uktoselja, MSc. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur atas berkat Tuhan, kita dapat berkumpul dalam forum ilmiah ini secara daring dan menyelenggarakan webinar dengan tema Aquaculture. Webinar ini merupakan series kedua dalam rangkaian perayaan Disnatalis Fakultas Biologi UKSW ke-58 dan akan dilaksanakan secara series pada minggu-minggu berikutnya. Untuk membuka acara kita pagi ini, perkenankan saya memimpin kita dalam doa. Saya akan memimpin dalam iman Kristiani. Para peserta yang berbeda keyakinan dapat menyesuaikan sesuai dengan ajaran dan kepercayaan masing-masing. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Kami ada saat ini menyelenggarakan webinar, itu semua karena kebaikan-Mu. Kami serahkan webinar kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, dari awal hingga pada akhirnya. Semoga webinar kami pada hari ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Acara selanjutnya adalah kata sambutan. Saya persilakan yang terhormat kepada Ketua Panitia Disnatalis Fakultas Biologi, Dr. Marisa Christina Tapileu, SSI, MT. Terima kasih kepada MC. Selamat pagi, salam sehat. Saya sebagai Ketua Panitia Disnatalis Fakultas Biologi ke-58 menyambut dengan penuh sukacita atas peran serta kehadiran para Bapak Ibu atau rekan-rekan mahasiswa peserta webinar pada webinar seri Aquaculture. Webinar ini merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka perayaan Disnatalis Fakultas Biologi UKSW ke-58. Pada kesempatan ini kami sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada para pembicara kunci, keynote speaker, Bapak Associate Profesor Dr. Randa Sabto P. Putro, MSc, PhD, dan juga kepada Bapak Insinyur Jacob Lucas Alexander Uktosia, MSc, sebagai narasumber pada kesempatan ini. Dan pada kesempatan ini webinar ini akan bersama-sama kita menyaksikan atau mendengarkan seputar aquaculture, dari sisi aquaculture, dari sisi Pak Sabto, dan kemudian dari sisi Pak Jacob. Saya mengucapkan terima kasih kepada dekan dan semua dosen Fakultas Biologi yang sudah berperan serta pada pelaksanaan webinar kali ini. Kiranya webinar kali ini akan bermanfaat untuk kita semua dan mensukacitakan hati kita sekalian. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah berperan serta. Salam sehat. Terima kasih Bu atas sambutannya. Sambutan selanjutnya yang sekaligus akan meresmikan kegiatan webinar hari ini, saya persilakan dengan hormat Dekan Fakultas Biologi Universitas Kristen Satya Wacana, Ibu Dr. Randa Luciawati Dewi, MSc. Kepada Ibu saya persilakan. Oke, video saya masih itu kan ya. Baik. The host,
hostnya masih men-stop video saya ini. Pak Risya, tolong videonya. Ya, baik. Selamat pagi semuanya. Salam sehat dimanapun Anda berada. Dan terkhusus bagi dua pembicara pada pagi hari ini, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan mengisi acara seri webinar Fakultas Biologi di dalam rangka Hari Ulang Tahun Fakultas Biologi yang ke-58. Khususnya pada Pak Sabto yang sudah bersedia atas undangan kami untuk mengisi ini, dan juga Pak Jack yang juga bersedia dalam kolaborasi pengisian webinar pada kali ini dengan tema aquaculture. Bapak Ibu semuanya dan saudara-saudara yang mengikuti webinar pada pagi hari ini, saya sangat berharap bahwa webinar ini bisa bermanfaat bagi kita semua untuk mengisi pikiran-pikiran kita dengan hal-hal yang positif dan membuka wawasan kita bersama untuk mengenal bidang aquaculture yang akan dibawakan oleh dua pembicara kita pada pagi hari ini. Untuk itu saya tidak berpanjang lebar, selamat mengikuti webinar, seri atau tema dengan aquaculture, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat dari Salatiga. Terima kasih Bu atas sambutannya. Selanjutnya kita akan masuk pada acara inti, yaitu pemaparan dari dua narasumber yang luar biasa, di mana kegiatan ini akan dipandu oleh moderator, yaitu Ibu Dr. Randa Luciawati Dewi MSc. Kepada Ibu, saya persilakan. Ya, terima kasih MC dan terima kasih semua panitia yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk webinar ini. Ada dua pembicara pada pagi hari ini. Sebelumnya saya akan membahas tentang atau mengungkapkan tentang CV yang dari dua pembicara. Yang pertama yaitu Bapak Sabto dengan nama lengkap Associate Profesor Sabto P. Putro, MSI, PhD. Pak Sabto ini teman saya yang sudah cukup lama begitu ya, berkecimpung di dalam riset bersama-sama, di mana Pak Sabto ini berupaya atau fokus di dalam aquaculture, dan Pak Sabto ini adalah dosen di Fakultas Biologi Universitas Diponegoro Semarang. Dalam CV yang beliau tulis banyak sekali, ada 21 halaman, tetapi saya tidak akan membacakan keseluruhannya. Saya mohon maaf Pak Sabto untuk hanya ambil beberapa hal inti yang terkait dengan tema pada pagi hari ini. Pak Sabto ini mengajar di bidang biodiversitas, sistem ekologi, biosafety, biomonitoring. Kemudian Pak Sabto ini adalah S3-nya dari Flinders University dengan tema Marine Ecology, dan dengan judul disertasinya adalah Studies on Structure and Distribution of Macrobenthic Assemblage Inhabited Coarse Sediment Adjacent of Southern Bluefin Tuna Gates at Southern Spencer Cove, South Australia. Pak Sabto ini banyak meneliti di bidang-bidang, yaitu saya bacakan aja yang terbaru pada tahun 2020 itu publikasinya adalah tentang sebentar ya, banyak sekali ya, tentang detecting level of environmental disturbance from fish farming using multivariate analysis. Ini dipublikasikan di International Journal of Innovation
Creativity and Change. Kemudian Pak Sabto ini juga tentunya calon guru besar begitu ya Pak ya. Semoga proses ke guru besarnya lancar dan diberkati. Semoga untuk cepat memperoleh jenjang akademik yang tertinggi, jabatan fungsional yang tertinggi yaitu guru besar. Terima kasih Pak Sabto atas kedatangannya di webinar ini. Dan itu yang bisa saya ungkapkan sedikit tentang CV atau biodata. Karena kalau ini saya bacakan semua akan lama ya Pak ya. Mohon maaf. Jadi itulah background dari pembicara yang pertama. Kemudian background dari pembicara yang kedua, yaitu Bapak Jacob Utoseja. Beliau adalah dosen dari Fakultas Biologi UKSW dan bekerja di UKSW sejak tahun 92 dan juga sudah berpengalaman di berbagai bidang, pernah kerjasama dengan Institute of Biomedical Research Suntory, Japan, kemudian pernah juga di Wageningen University yang ada di Belanda, kemudian meneliti juga tentang change and fatty acid composition in tissue of African catfish, Clarias garipinus, as a consequence of diarrhea, carnitine, allicin, and lipid supplement. Dari tahun berjalannya tahun ini, yang terakhir adalah Pak Jack ini meneliti tentang aqua Culture Group and Marine bersama-sama dengan James Cook University di dalam rangka pengambilan PhD program dan juga melakukan penelitian tentang effect of nutrition on male barramundi pada tahun 2007 sampai dengan sekarang. Dan pada saat ini Pak Jack meneliti tentang lebih berfokus pada nutrisi pakan yang ada pada ikan. Begitu latar belakang yang ada pada pembicara 2. Baik Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara yang saya hormati pada pagi hari ini, untuk itu saya mempersilahkan pembicara pertama yaitu Pak Sabto untuk mempresentasikan bahan dari webinar pada pagi hari ini dan tentu akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Pak, silakan. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada pagi hari ini, hanya dengan rahmat Allah ya, sehingga kita mampu dan bisa berkumpul dengan suasana yang menurut saya penting ini untuk share informasi. Dan sebelumnya juga saya ucapkan selamat kepada UKSW ya, khususnya Fakultas Biologi atas Dies Natalisnya yang ke-58. Ini bukan tahun ke-58 itu bukan muda lagi, sudah mendekati, sudah sangat matang ya Bu ya. Kalau manusia ini sudah lagi di pucuknya. Semoga demikian pula dengan Fakultas Biologi sudah semakin mapan. Dengan Undip saja kita di Natalis ke-63, jadi beda tipis ya. Artinya memang sudah cukup matang untuk melakukan inovasi-inovasi lebih lanjut. Saya ucapkan selamat Bu Dekan, Bu Luciawati. Beliau ini sahabat saya, tempat saya curhat juga. Jadi kalau ada link informasi-informasi terkait kolaboratif riset, saya biasanya curhat sama beliau, dan karena beliau dari bioteknologi, saya dari ekologi, kita bisa matchkan ya Bu dalam beberapa event. Alhamdulillah. Ini izinkan saya sharing bagian dari riset yang kemudian kita publikasikan di beberapa jurnal. Dan semoga ini nanti bermanfaat pada khususnya semua
ya hadirin yang mungkin online di sini secara online, dan oh iya Pak Yakob nanti juga sahabat saya yang nanti juga akan segera presentasi setelah saya. Saya diberi waktu berapa menit ini Bu Lucy untuk menyampaikan ini? Mungkin 30 menit cukup ya? Iya. Baik. Selanjutnya ini judul yang saya angkat itu sebenarnya saya diminta oleh Bu Lucy untuk sharing berkaitan dengan apa yang pernah dilakukan dalam riset saya, inovasi apa yang pernah saya lakukan, dan juga dalam kaitannya dengan sustainable aquaculture. Dan kita propose integrated multitropic aquaculture sebagai ikhtiar ya, upaya untuk menuju produktif sustainable aquaculture. Monggo dilanjut. Iya, seperti kita ketahui bersama ya, di dalam setiap kali kegiatan manusia itu selalu ada sisi lain, yaitu sisi dampak. Nah, demikian juga dengan praktek budidaya perikanan, ini juga tidak lepas dari potensial risiko-risiko terhadap lingkungan. Nah, ini hanya beberapa yang bisa kita angkat, kita highlight di sini, yaitu seiring dengan jumlahnya farm di area-area budidaya, kita bicarakan adalah karamba ya, misalkan. Ini jelas akan mengurangi current water, jadi aliran dari air akan menurun dan meningkatkan laju sedimentasi. Belum lagi bicara kemungkinan ya pengkayaan organik yang dapat menyebabkan eutrofifikasi dan pertumbuhan dari algae, sehingga bisa berpotensi ke arah alga blooming. Dan juga kadang juga diperparah dengan kemampuan yang terbatas dari para pelaku budidaya sendiri ya, sehingga mereka kadang memberikan pelet di lingkungan budidaya secara berlebihan. Apalagi kalau pelet itu biasanya diberikan pada kelompok-kelompok pembudidaya, walaupun mereka juga membeli sendiri, tapi ada juga dalam bentuk bantuan-bantuan dari pemerintah yang cukup kejar juga memberikan bantuan agar UKM ataupun kelompok budidaya ini semakin produktif gitu. Nah, ini kadang-kadang karena merasa bantuan sehingga kadang pelet diberikan secara berlebihan. Lalu tentu saja semua itu akan menurunkan kualitas air ya, khususnya dissolved oxygen ya, DO, dan peningkatan organik material di badan air gitu. Silakan dilanjutkan. Ya, ini sekedar gambaran saja bagaimana produksi global perikanan, tangkap dan budaya ini saya angkat pada saat 2012 dengan ekspektasinya nanti 2030. Ini berdasarkan FAO. Ini saat ini posisinya masih 50-50 barangkali ya, sekitar ya 51-49. Sekarang mungkin ada 50-50 antara catch production atau produksi tangkap, nelayan tangkap dengan atau kapal-kapal modern seluruh dunia, dan juga produksi budidaya. Dan kita tahu bahwa ternyata sekarang posisi pangan dunia untuk seafood itu ditopang 50%-nya dari aquaculture, 50% dari perikanan tangkap. Lalu prediksi ke depan terlihat sekali bahwa akan ada penurunan dari catch production, karena beberapa juga terjadi overeksploitasi. Sejak 2011 saja 30% lah kira-kira ya, fish stock, maksudnya ikan di alam itu dalam kondisi tereksploitasi dan secara biologis itu tidak stable. Dan mungkin angkanya semakin meningkat. Oleh karena itu jumlah tangkapan menurun, peralatan modern
semakin bagus, tetapi jumlah takaran menurun dan cenderung overeksploitasi. Maka pangan dunia akan bertumpu pada budidaya. Jadi budidaya itu tidak bisa dihindari, harus dilakukan. Kalau enggak, kita kesulitan mendapatkan protein dari protein tinggi dari ikannya. Nah, di sini ada prediksi 2030, prediksinya sekitar 170 juta ton ya. Dan saat ini aja posisinya sudah mencapai 160-an juta ton dari total produksi baik tangkap maupun budidaya. Tapi kita lihat di sini, lanjut Mas. Ya, kalau lihat dari tendensi kecenderungan grafiknya ini yang catch ya, yang tangkap ini. Sementara yang budidaya awal tahun itu tahun 40-an ya, sudah mulai budidaya tapi kemudian merambat semakin cepat sekali mengisi kebutuhan akan nutrisi dari penduduk dunia yang makin lama semakin tinggi ya, populasinya sekarang sudah mendekati mungkin 7 miliar sekarang ini populasi penduduk ya. Oleh karena itu sesuatu harus dilakukan untuk meningkatkan teknologi maupun praktek budidaya. Dan mengingat praktek budidaya ini berpotensi terhadap lingkungan, tentu saja kita harus berpijak di dua cara pandang ya, produktivitas dan sustainability. Indonesia sendiri bersama China merupakan produser utama ya dari seafood, khususnya termasuk 3-4 besar lah kita ini. Tapi Indonesia ini di dalam record database-nya memang tertumpu pada produksi seaweed ya. Seaweed juga masuk ternyata dalam kategori aquaculture product ya. Seaweed, jadi algae ini masuk. Dan tentu saja untuk lainnya cukup banyak ya, karena kita masuk di minimal 5 besar dunia untuk produk seafoodnya ini ya. Nah, tadi saya sempat menyinggung masalah sustainability, maka kita berpikir, saya sebagai orang biolog, ekolog ya, tentu berpikir bagaimana bahwa kebutuhan pangan ini bisa ditopang tanpa setidaknya mengurangi risiko terhadap lingkungan. Maka dalam 10 tahun terakhir marak ya di beberapa artikel-artikel tentang konsep dari budidaya yang dianggap ramah lingkungan, yaitu integrated multitropic aquaculture, di mana di dalam praktek IMTA ini membudidayakan lebih dari satu spesies yang memiliki relationship ya dalam kaitannya dengan trophic level, dari yang trophic level di rendah, misalkan herbivore ya, bahkan sampai omnivore. Nah, untuk ikan itu. Dan pada produser sendiri kita juga bisa menggantungkan pada budidaya seaweed. Jadi itu masuk dalam satu area budidaya. Sehingga diharapkan terjadilah recycle energy food ya, sehingga meningkatkan sustainability, profitability dari industri aquaculture itu sendiri. Di dalam konsep IMTA ini, silakan diklik lagi Mas. Konsepnya cukup rasional, sederhana saja, bahwa hubungan-hubungan yang sinergis ya dengan fungsi ekologis masing-masing biota yang kita budidayakan itu mampu mengintegrasikan kawasan itu secara efisien, mentransformasi masing-masing kebutuhan. Misalkan pada
ikan ini membutuhkan suplai oksigen yang lebih bagus, yang kemudian dari hasil fotosintesa Gracilaria, misalkan rumput laut, akan meningkatkan ya oksigen, dissolve oksigen yang di dalam badan air. Lalu sisa pakan ini bisa dimanfaatkan juga untuk pertumbuhan algae juga, termasuk juga fitoplankton dan zooplankton yang merupakan pakan alami dari ikan ataupun biota lain yang kita budidayakan. Nah, namun hal ini tentu kita harus juga menghitung bagaimana sedimentasi rate-nya, laju sedimentasi terhadap pemberian pakan. Nah, maka ini harapannya nanti dengan praktek ini akan direduksi efek atau dampak dari sedimentasi oleh organik tadi. Silakan Mas. Nah, seiring dengan praktek budidaya yang tadi ramah lingkungan, kita harapkan kita perlu mendampingi praktek ini, aktivitas ini, dengan suatu kegiatan yang sangat biological aspek sekali ya kita ini. Maka pendekatan menggunakan monitoring dengan biota atau biomonitoring ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari praktek budidaya ini. Nah, tujuannya adalah jelas untuk mengevaluasi ya, bagaimana kondisi badan air ya dengan melakukan survei baik secara spasial maupun temporal ya. Nah, salah satu agen biologi atau agent untuk melakukan assessment terhadap lingkungan dengan biota adalah menggunakan macrobentic structure atau struktur makrobentik, yaitu organisme yang mendiami substrat dasar perairan, ya, setidak-tidaknya sebagian dari masa hidupnya, ya, ketika mungkin ada yang bersifat planktonik dulu, kemudian menjadi sedentary, tinggal di substrat, dan tertahan pada ayakan itu ya, setidak-tidaknya 250 mikron ya, sampai 1000 mikron, itu berarti 1 mm dia, atau bisa lebih juga. Itulah yang kita sebut dengan makrobentos. Nah, di dalam studi biomonitoring, kita tidak harus pada level komunitas, kita bisa pada level organisme. Misalkan ingin melihat respon fisiologisnya, ada perubahan morfologinya dari sesuatu polutan misalkan, maka kita bisa secara morfologis kita assess ya. Perilaku ikan juga. Terus yang tidak kalah penting bioakumulasi juga ya, bisa kita pantau dari misalkan biota yang terpapar oleh adanya pencemar, misalkan industri misalkan. Nah, pada level populasi kita bisa melihat indeks biotik ya, atau analisis multivariat populasi dari makrobentos misalkan, atau komunitas. Selanjutnya, Mas. Mengapa makroinvertebrata yang saya geluti? Ini salah satu contoh ya, banyak contoh yang lain sebenarnya. Khusus makrobentos ini mereka memang sedentary life, dia hidupnya setidaknya menetap di badan air, tidak mudah berpindah ya, sehingga terdampak langsung baik secara fisik, kimia maupun biologi atas kondisi dari ya, ini ambil contoh stream, bisa apapun polutan itu ya. Kalau ini misalkan ambil contoh di sungai. Dan tidak mudah dia menghindari polutan atau polusi. Dan ini bisa kita gunakan untuk memotret efek dari jangka pendek maupun jangka panjang terhadap polutan tadi. Ya. Dan makrobentos juga bisa mengakumulasi dampak itu. Ya tadi misal dengan bioakumulasi dan seterusnya, itu bisa kita pantau pada bivalvia misalkan, pada moluska,
Pada lesipoda itu kita bisa melihat akumulasi itu, misalkan pada logam berat ya. Nah, sehingga juga terakhir kita bisa melihat dampak kehilangan habitat dari melihat struktur makrobentos secara spasial dan temporal itu tadi. Yang penting kita punya data secara berkala ya. Lanjut, Mas. Ya, oleh karena itu selain itu juga menjadi bagian penting dari rantai makanan dan mudah untuk kita identifikasi ya. Setidaknya lebih mudah dari algae karena dia makro ya, dan memiliki diversitas yang besar, luas juga ya, banyak lah gitu. Selanjutnya Mas, pada level komunitas ya, kita bisa pantau kegiatan biomonitoring itu melalui pendekatan indeks ya, dan kombinasi pendekatan kepadatan, ya, struktur, kekayaan jenis dan sebagainya. Itu di komunitas level. Sekarang pada ekosistem level ini bisa melihat bagaimana struktur dari rantai makanan, produktivitasnya, dekomposisinya maupun siklus-siklus kimia yang ada di dalamnya. Ini kita bisa potret pada level ekosistem. Jadi biomonitoring itu cakupannya luas. Nah, kita ambil contoh nih biomonitoring aplikasi, diklik-klik aja Mas, untuk pengambilan dalam kaitannya dengan assessment terhadap praktek budidaya yang pernah saya lakukan. Kita ini bisa melakukan sampling dengan Ekman Grab untuk sedimennya. Kita akan ambil misalkan faktor-faktor abiotiknya, misalkan struktur butiran substratnya, organik kontennya, ya, dan seterusnya. Selain juga biotiknya, tadi makrobentos tadi ya. Lalu plankton sampling juga kita bisa lakukan dengan plankton net, dengan kemudian juga abiotiknya kita tentukan secara in situ. Untuk yang lain, misalkan kandungan nitrat, nitrit bisa kita bawa sampelnya ke lab ya untuk dianalisis lebih lanjut. Tapi inilah rutin-rutin biomonitoring yang biasa kita lakukan ya di dalam kaitannya dengan water ecosystem. Lanjut. Nah, prosedur-prosedur yang rutin dilakukan biasanya ya setelah dikoleksi, ya, fiksasi dengan formalin 10%, kemudian kita rinsing dulu di dalam atas sieve ya, ataupun ayakan 1 mm ya untuk lubangnya itu. Lalu kemudian disorting bagian yang biota sama yang non-biota, lalu dipreservasi dengan etanol 7% sebelum kita lakukan identifikasi di bawah stereomikroskop ya, sehingga kita akan dapatkan berbagai macam biota-biota makrobentos itu seperti terlihat di gambar ini, contoh-contoh secara umum saja bahwa ada polychaete, krustase, larva dari krustase maupun insek ya, dan lain-lain. Terus Mas. Ini hanya sebagian kecil saja dari grup taksonomik dari mikroinvertebrata yang sempat kita ambil contoh di sini untuk digambarkan betapa banyak sebenarnya sedimen yang ada dalam biota yang ada dalam sedimen di bawah permukaan di bawah dasar perairan ya. Dan kita tidak bisa bayangkan ketika kita mengambil satu sekop sedimen, ternyata kalau kita amati isinya ini ya, secara normal banyak sekali spesies. Masuk Ostracoda, Sipungkula, ini Gamaridae, barangkali beberapa masih tidak familiar buat beberapa teman yang mungkin menggeluti biological science. Tapi dalam hal ini mereka cukup ada
banyak di misalnya Tanaidaceae, Gamaridae pada struktur makrobentos itu. Selanjutnya, Mas. Diklik lagi sekali lagi. Jadi sekali lagi. Nah, ini sebenarnya contoh bagaimana pendekatan multivariate bisa dilakukan dengan beberapa software. Paling sederhananya adalah membuat pie diagram, misalkan setelah kita dapatkan tadi ya komposisinya, lalu kemudian kita bisa membuat pie diagram proporsinya berapa, misalkan polychaeta berapa, dan ini yang sering dilakukan sebagai standarnya, deskriptifnya. Lalu pendekatan seleksi dominan taksa atau taksa yang dominan yang ada dalam biota itu bisa kita angkat dalam multidimensional scaling ya, atau non-metric multidimensional atau NMDS ini pada dua dimensi terlihat. Misalnya kita kalau ini struktur ini posisi bubble ini adalah merepresentasikan satu bubble itu satu stasiun pengambilan sampel. Lalu kalau kita ingin tahu mengapa misalkan pada sampel tertentu terlihat jauh dengan kelompoknya, kita bisa lihat yang membuat jauh ordinatnya dari yang lainnya apa. Misal kita satu-satu kita lacak, oh ternyata Ceratulidae dari kelompok Ceratulus misalkan. Nah ini kita bisa tahu dari situ, oh ternyata dominan taksa ini membuat struktur makrobentosnya itu berubah dan itu berbeda dengan satu terhadap yang lain. Dan ini lebih efektif dibandingkan kita melihat data yang begitu kompleks, angka-angka, kita sulit untuk merepresentasikan. Kemudian juga kita bisa mempropos opportunistic taksa atau spesies yang memang akan muncul ketika terjadi gangguan. Nah ini uniknya di kajian invertebrata, makrobentos khususnya itu, ada organisme yang dimana pada kondisi tidak menguntungkan dia justru malah meningkat jumlahnya. Dan ini kita sebut dengan taksa oportunistik ya. Dan ini sangat penting kaitannya dengan keilmuan kita untuk menentukan tingkat gangguan lingkungan taksa ini. Keberadaannya itu akan menentukan tingkat seberapa parah ya gangguan lingkungan itu terjadi. Lanjut. Nah ini contoh-contoh saja sebenarnya pendekatan-pendekatan primer yang dulu sempat saya buat, dan ini berkembang terus. Primer ini sekarang berada di 9 kalau tidak salah itu serinya, dan itu bisa gunakan untuk menentukan assessment untuk melihat tingkat gangguan. Ini adalah contoh-contoh, ada grouping stasiun menggambarkan adanya kesamaan ataupun ketidaksamaan struktur ya. Dan juga ini yang tidak kalah menarik, coba diklik Mas ini. Ini adalah abundance biomassa curve, di mana ini akan posisinya biomassa terhadap abundance itu akan menentukan, ini stasiunnya contohnya ya, akan menentukan bahwa stasiun itu dalam kondisi terganggu tingkat ringan, tingkat sedang, ataupun parah. Tergantung. Kalau ini kebalik posisinya, ini adalah data kelimpahannya, ini adalah data biomassa. Jadi data biomassa dan kelimpahan pada stasiun yang sama, ya ini tentu saja dari biota yang sempat kita ambil itu akan menggambarkan tingkat gangguan lingkungan. Jadi cukup efektif juga ini. Lanjut. Nah, tadi saya katakan beberapa konsep tentang IMTA. Di sini saya coba membuat satu inovasi di mana keramba ini kita bikin jaringnya 2 lapis ya. Jadi stratified, jadi terstratifikasi. Ini masih 2 ya. Kita belum sampai ke berapa kali. Temin ini 2 ya, di mana kita kasih jaring atas dan bawah dengan biota yang berbeda. Kalau di bawah kita ambil yang ikan perenang cepat ya, demersal ya, misalkan kayak bintang laut ya. Bawal bintang. Bawal bintang laut ini adalah salah satu yang bisa digunakan sebagai deposit feeders ya,
atau pemakan suspensi bisa kita sertakan dalam konsep IMTA. Kalau Anda lihat di gantungan ini adalah keranjang-keranjang yang isinya adalah rumput laut. Ini ya, rumput laut kita ini sejajar dengan ini yang diharapkan nanti akan memberikan hubungan simbiotik yang mutualistik ya antar itu. Dan juga ini juga memiliki nilai komersial juga. Jadi panennya lebih dari satu spesies, ini kelebihan dari IMTA. Terus Mas. Ya ini desain dasarnya ini, jadi kita ambil untuk contohan ini menggunakan diameter 6, ya strukturnya seperti ini, dan sudah kita terapkan dari bahan high density polyethylene. HDP ini standar internasional di mana tahan lama ya sampai 50 tahun umur teknisnya, sehingga akan walaupun awalnya instalasi cukup lumayan mahal, tetapi jangkanya sangat panjang gitu. Nah, istimewanya lanjut Mas. Istimewa ini kita klik lagi, ada sebelumnya Mas. Ini ada kayak semacam setir mobil ya. Ini untuk memudahkan untuk pemanenan sebenarnya pada jaring bawah. Tadi kan ada jaring bawah, ada jaring atas. Ini sudah kita uji coba dengan baik di beberapa tempat. Silakan Mas. Nah, ini adalah saya beri contoh sedikit tentang kegiatan video sebelumnya Mas. Sebelumnya diklik saja. Ya, diklik bagian gambarnya. Silakan. Ya, diklik. Kalau ini diklik, ngelink ke video mestinya ya. Coba diklik. Kalau gitu secara manual aja Mas videonya. Tolong dibantu untuk mengamankan videonya. Baik. Saya izin share ya. Iya, silakan. Jadi sambil menunggu video ya, IMTA ini kita uji cobakan di beberapa tempat ya. Bukan yang ini, Mas. Mas satu lagi Mas. Ya, yang itu ya. Oke ya. Jadi tadi saya sudah sampaikan beberapa ikan kita bisa budidayakan pada satu keramba yang sama. Karena itu ada sekat-sekatnya ya. Misalkan ada rumput laut ya. Sana tadi ada lihat teripang ya. Dan itu menjadi bagian untuk melengkapi sebagai suspension feeder. Ini uji coba pertama sebenarnya bukan di sini, uji coba pertama di Kepulauan Seribu, tapi ini pasti yang di Kepulauan Riau ini keramba ini kita modifikasi bisa bulat dan petak ya. Dan sebenarnya dalam konsep IMTA tidak harus satu keramba itu sendiri menjadi IMTA, tetapi beberapa keramba monokultur yang dipasang dalam satu area juga dengan biota yang berbeda itu juga termasuk IMTA, kawasan yang sama ya. Nah ini yang di Kepulauan Seribu sebagai pilot project sempat dicobakan dan berhasil kita panen bawal bintang ya. Cukup bagus hasil panennya dan biomasanya juga bagus, dan kita dalam melakukan ini terus melakukan pendekatan kepada melibatkan juga mahasiswa S1, S2 ya, dan beberapa tim work untuk memastikan kegiatan berjalan baik, termasuk berkoordinasi dengan ini kebetulan pada waktu Pak Lalu ya sebagai Kepala Perikanan Jawa Tengah ya, Perikanan Kelautan Jawa Tengah. Nah ini proyek yang ada di Kepulauan Karimun Jawa ya, yang kita sempat instalasi juga dengan keramba IMTA ini, dan prosedur-prosedur rutin pada saat budidaya pun
kita lakukan tadi ya, yang tadi kita terapkan, biomonitoring harus melekat terus ya dengan aplikasi budidaya. Lanjut ke slide tadi, Mas. Kita balik ke slide tadi. Bukan yang ini, bukan. Nanti kita balik lagi ke slide tadi. Ya. Terima kasih, Pak Anggara. Oke. Kembali kita lanjut, Mas. Yang silakan diklik lagi. Ya, sebenarnya ini kebetulan yang di Kepulauan Seribu sebagai bentuk apa ya, pertanggungjawaban terhadap lingkungan juga, selain kita berkomitmen lah untuk mengupayakan ekosistem kawasan itu terjaga. Salah satu bentuk komitmennya adalah dengan membuat atau memasang terumbu karang buatan ya, atau replantasi terumbu karang dengan apa namanya, soft coral maupun hard coral. Tentu tekniknya berbeda. Ini ada hard coral sebagai contoh, dan itu kita lakukan di sekitar kawasan itu gitu pasti. Dan pendekatan-pendekatan pentahelix seperti ini perlu sekali kita lakukan, mulai dari akademisi ya kan, apa namanya, pebisnis, bisnismen ya, komunitas masyarakat ya, itu adalah kelompok pembudidaya ya, government terutama, yang mereka yang stakeholder yang memang berkecimpung atau menjadi bagian penting dari kegiatan budidaya, seperti apa namanya, dinas kelautan, dinas perikanan ya, dan juga tentu saja mass media. Mass media ini juga tidak kalah penting dalam rangka untuk menciarkan ya kegiatan-kegiatan yang sudah pernah kita lakukan untuk bisa diketahui ya, publikasi. Silakan lanjut, Mas. Ya, ini beberapa kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan di beberapa tempat. Ini kebetulan di Tangke Village, Meral District, Kepulauan Riau juga. Ini sempat dilakukan di Kepulauan Riau. Terus, Mas. Terus saja. Terus ini di Bintan. Sebelumnya ini di Bintan. Sebelumnya, Mas, ya. Ya, ini adalah Gubernur Kepulauan Riau yang langsung melihat, dan Kepala Dinasnya provinsi yang sangat senang dengan kegiatan ini, dan ini menjadi bagian untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat lah, menggiatkan lah gitu. Ikhtiar-ikhtiar seperti ini. Memang secara komersial kalau ini dilakukan sebenarnya tidak cukup hanya 1-2 keramba, tapi harus lebih, minimal 10-20 minimal untuk bisa mendapatkan katakanlah benefit yang signifikan. Lanjut, Mas. Ini hasil panennya cukup menggembirakan ya, dalam bawal bintang, kerapu, ini kerapu cantang, kerapu hibrid dari kertang ya, dan macan ya, jadi itu bagus sekali. Terus, Mas. Ya, ini aktivitas rutin yang tadi sudah saya sampaikan, diskusi dengan warga dan seterusnya. Terus, Mas. Eksibisi seperti ini terus kita galakan memang dalam rangka untuk menciarkan ya kan, adanya kegiatan-kegiatan yang mestinya harus di-acknowledge juga oleh masyarakat dalam rangka untuk pertanggungjawaban kepada publik ya, harus kita pamerkan. Ini saya kebetulan sebagai bukti bahwa saya ini cukup dekat dengan Bu Dekan ya, Bu Lucy sebagai sahabat. Ini kan, kalau nggak salah ini Bu Lucy ya, ternyata masih muda banget ini dulu. Lanjut, Mas. Lanjut. Ya, ini hanya sekedar ya scientific proof saja untuk melihat bagaimana biota yang dibudidayakan secara IMTA ini tumbuhnya gimana sih, gitu. Normal nggak gitu. Nah, secara saintifik kita bisa buktikan untuk biomasa ya pada ikan dan udang yang dibudidayakan ini pertumbuhannya cukup oke ya, dengan specific growth rate-nya 1,05 itu
standar, dan juga relatif growth rate-nya juga 2,3 ya kan per day, dan itu cukup bagus sekali gitu. Artinya dia tidak mengalami pertumbuhan yang negatif. Karena setelah pembuktian yang lain juga pertumbuhannya juga alometrik ya. Alometrik itu proporsi antara panjang dan lebar itu seimbang gitu. Terus Mas. Ya, ini juga salah satu bukti untuk menentukan bagaimana bawal bintang ini antara mono dengan IMTA kurang lebih hasilnya sama ya. Bagaimana monokultur dan IMTA. Jadi kegiatan IMTA dengan panen lebih dari satu spesies itu tidak mengurangi kualitas maupun bobot dari ikan yang dibudidayakan secara mono. Kita hanya ingin membuktikan itu. Terus Mas. Ya, beberapa referensi buku sudah kita buat juga ada juga di Geraha Ilmu maupun Gramedia, ini ada buku ini. Terus saja, lanjut aja. Klik cepat aja, ini modul-modul juga ada. Terus Mas, kita juga kalau sudah berinovasi perlu kiranya peneliti apapun, mahasiswa bahkan kalau sudah membuat ide inovatif segera dipatenkan, karena dengan dipatenkan kita memiliki haki dan bisa untuk mengklaim atau memprotek ya inovasi yang sudah kita miliki. Silakan. Terus selanjutnya. Nah, ke depan saya sebagai peneliti tentu tidak sendirian ya. Banyak melibatkan banyak stakeholder, banyak teman-teman sesama periset ya. Terus berdiskusi ya. Sangat intens ya. Dan hasilnya kemarin sebenarnya kita 2019 ya sudah bersepakat untuk melakukan atau melaksanakan proyek ya yang berbasis pada budidaya yang berkelanjutan dan produktif. Tetapi dikemas dalam suatu kegiatan yang berbau ekoturism. Maka kita ingin membuat yang namanya Ecotourism Based Productive Sustainable Aquaculture. Coba diklik, Mas. Ya, sebentar. Sebelum ke sana, mohon maaf, saya ingin mendeskripsikan sedikit sumbangsi teman-teman. Tadi kembali ke PowerPoint, Mas. Kembali ke PowerPoint. Mohon maaf, tadi kembali ke PowerPoint dulu. Ya, diklik saja, diklik. Sebelah, diklik bagian luarnya saja, bagian luarnya ya. Diklik, harusnya tuh muncul keterangan ya, terus satu lagi ya, diklik lagi. Ya. Jadi ini adalah sebuah kegiatan konsorsium research project di mana yang menginisiasi adalah Marine Science Technopark Undip bersama Science Technopark Maritim ITS, dan juga teman-teman yang lain kemudian bergabung juga dari Science Technopark ITB dan UI ya, bahkan Unpad ya. Cuman kemarin terkendala karena setelah COVID ini kegiatan sementara belum bisa kita wujudkan. Tapi konsep itu sudah menguat ya, mengerucut dan akan di-set up di area pesisir Karimun Jawa, tentu saja di zona budidaya ya. Dan integrated multifunctional offshore aquaculture ini akan difasilitasi oleh kayak semacam resto, ada cottage-nya di atas keramba tadi. Kemudian ada recreational fishing-nya, di bawahnya itu ada IMTA, budidaya sistem IMTA, begitu. Dan ini menurut saya kalau ini bisa berhasil menjadi ikon yang cukup bagus untuk menarik wisatawan ya. Coba diklik Mas videonya Mas. Oke, saya Ya, bantu. ya, Anggara, makasih. Ya, ini adalah contoh dari kegiatan, ini masih dalam konsep 3 dimensi ya. Ini hasil karya dari teman-teman kami, Mbak Anggra, Pak
Roni ya dari ITS, dan kita sudah sepakat untuk membangun kolaborasi yang kuat untuk ini gitu. Dan pendanaan bisa kita coba inisiasi sebagai pihak gitu. Nah, di sana ada 3 cottage ya untuk satu keramba ini, di mana Anda bisa melihat sensasi tidur yang dengan kasur yang bergoyang-goyang sendiri karena mungkin karena kena ombak ya. Ini bisa di setup secara onshore maupun offshore. Sebenarnya bagus di offshore, cuman ini membutuhkan setup yang menyesuaikan hidrodinamika dari perairan. Kalau terlalu ombaknya terlalu besar, tentu kita harus, ini cukup durable dan kuat bahannya, sehingga cukup digunakan dan di setup udah dipersiapkan untuk offshore juga selain onshore. Baik, ya kembali ke slide kayaknya Mas. Mohon diingatkan kalau waktunya sudah cukup ya. Ya diklik selanjutnya aja Mas. Jadi diklik cepat aja Mas, diklik cepat. Ini hanya sekedar memberikan informasi pertanggungjawaban publik bahwa beberapa publikasi di surat kabar ini diklik terus saja Mas. Itu hanya pertanggungjawaban kepada publik bahwa kegiatan-kegiatan yang memang didanai ya oleh Kemendikbud melalui program-program kegiatan riset kompetitif grant ya. Dan saya selaku peneliti terima kasih atas skema yang sudah diberikan kepada peneliti, khususnya untuk peneliti Indonesia melalui Kemendikbud. Itu yang bisa saya share kepada audiens online di sini. Semoga bermanfaat. Waktu saya kembalikan lagi kepada Bu Lucy, Dekan Fakultas Biologi UKSW, selaku moderator. Silakan Bu Lucy. Ya, terima kasih Pak Sabto, luar biasa, menarik ya. Jadi ini adalah hanya salah satu inovasi ya, Pak Sabto ini cukup banyak inovasinya dan khususnya di dalam aquacultur ya, luar biasa bahwa menciptakan katakan floating resto begitu Pak ya, ya luar biasa ya. Saya apresiasi sekali dan terima kasih atas informasi-informasi tadi yang diberikan. Baik, untuk menyingkat waktu, saya persilahkan Bapak Yakob untuk mempresentasikan papernya. Monggo, Pak. Pak Cek. Ya, silakan Pak Cek.
Halo, kelihatan slide-nya saya? Kelihatan Pak, tinggal di full screen aja. Hah? Baik, Kelihatan, Ya. kelihatan. Kelihatan ya? Oke. silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi topik presentasi saya adalah pakan ikan untuk meningkatkan reproduksi. Saya melihat aspek yang sangat praktis yang saya pernah lakukan atau yang biasa dilakukan di tempat pembudidayaan ikan air tawar ataupun di air laut. Jadi latar belakangnya adalah untuk bereproduksi ikan itu membutuhkan materi, energi, dan informasi. Di mana materi, energi, dan informasi ini dilakukan untuk membentuk sel reproduksi, yaitu sel sperma dan sel telur, kemudian melakukan pemijahan. Setelah itu, kalau berhasil, maka juga untuk pemeliharaan larvanya, dan kemudian akan menjadi besar supaya mereka bertahan hidup di habitatnya. Jadi kalau ikan menetas itu agak lain dengan manusia. Manusia enak di klinik, rumah sakit, banyak yang bantu. Tapi kalau ikan itu nggak ada yang bantu. Nah, supaya dia bisa survive, jadi ada genetic imprinting, yaitu informasi, supaya dia bisa bertahan hidup, maka dia sangat bergantung kepada telur di mana dia ada, dan juga sangat bergantung kepada hal-hal yang lain yang berasal dari induknya sebelum ia dapat bertumbuh dewasa. Jadi kalau Bapak-Bapak lihat larva ikan itu sangat beda sekali bentuknya dengan ikan yang dewasa. Nah, secara prinsip reproduksi ikan secara keseluruhan sebenarnya dipengaruhi oleh alam. Nah, biasanya untuk daerah-daerah tropis dipengaruhi oleh curah hujan, ya. Sedangkan untuk daerah-daerah yang subtropis dipengaruhi oleh intensitas cahaya matahari. Nah, ini kalau Q, jadi tanda dari alam sudah ada, itu akan diterima oleh otak ikan, kemudian otak ikan akan mengeluarkan namanya gonadotropin releasing hormone yang mempengaruhi pituitary, dan akhirnya akan mempengaruhi gonad. Nah, gonad ini kalau dia ikan jantan akan menghasilkan sperma yang dipicu oleh ketosteron, sedangkan dia akan menghasilkan sel telur yang dipicu oleh estrogen. Ini konsep yang sederhana demikian. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana sebenarnya nutrisi masuk di mana dari konsep reproduksi ikan ini. Nah, secara alamiah calon induk ikan akan mempersiapkan tubuhnya berupa materi yaitu nutrisi yang dapat dimanfaatkan untuk produksi sel reproduksi dan energi. Jadi kalau kita lihat induk ikan itu biasanya cukup montok ya gitu. Awal-awal dia akan bereproduksi dia akan cukup montok. Nah, setelah itu tergantung jenis ikannya. Jadi ada ikan yang dari air tawar pergi ke air laut seperti ikan kakap putih, atau dari air laut pergi ke air tawar seperti ikan salmon, atau diam di tempat yang sudah dilakukan seperti ikan mas. Tapi yang saya lihat ya, jadi yang saya lihat dari 3 tipe ini, mereka selalu men-spend, jadi mengeluarkan cadangan makanannya untuk produksi sel reproduksi dan juga untuk energi. Jadi energi tadi kalau ikan yang migrasi, dia perlu berjalan dari hulu ke hilir atau hilir ke hulu. Atau juga untuk yang lain itu berkelahi dengan sesama ikan jantan untuk mendapatkan ikan betina. Nah, kalau kita lihat dari segi biologis, dari segi komersial, nah biaya untuk penyusunan pakan induk nih lebih mahal daripada pakan pembesaran. Karena itu tidak banyak perusahaan pakan yang memproduksi banyak pakan induk. Ya. Jadi misalnya satu contoh,
waktu itu saya ikut seminar ikan sidat, ya kerjasama antara Kementerian Pertanian, kemudian dari UGM. Nah itu ternyata perusahaan yang berusaha menyusun pakan induk itu dari Jepang, kita belum bisa. Dan juga masalah ikan sidat adalah kita belum tahu secara pasti bagaimana reproduksinya, sehingga sangat bergantung kepada suplai dari alam untuk larva ikan sidat. Nah, secara praktis, bagaimana sih kita membuat pakan? Ya, jadi biasanya kita lihat dari pakan alami ikan itu sendiri. Jadi kita pelajari apa sih makanan alaminya. Nah, jadi begitu banyak. Jadi kita bisa lihat dari data biologi ikan apa pakan alaminya. Itulah biasanya adalah pakan induk ikan. Pengalaman saya dulu suka pelihara ikan air tawar di sekitar daerah Bogor sana. Jadi kalau kita ingin mereproduksi ikan, nah kolam itu saya pupuk. Waktu itu saya nggak tahu kolam yang dipupuk. Kemudian kolam di sebelah itu saya keringkan, kemudian saya bakar dengan biasanya daun kelapa. Setelah dibakar berisi air, kemudian ikannya dipindahkan ke kolam itu. Jadi, itu prosesnya. Nah, kalau kita lihat dari konsep tadi tentang reproduksi, ternyata pembakaran dasar kolam adalah sebagai trigger dari alam, sedangkan kalau dipupuk adalah salah satu bagian dari untuk memberikan makanan yang cukup bagi induk ikan. Nah ini dari segi praktis, jadi misalnya ikan Atlantic salmon, itu sudah ada pakan komersialnya karena ikan ini dimakan di hampir seluruh dunia. Bahkan sekarang di Indonesia di supermarket itu ada ikan salmon. Yang kadang-kadang saya tanya ini salmonnya dari mana? Ya. Mereka bilang dari Jepang, dari mana. Jadi ini ikan yang sudah mungkin karena ongkosnya menguntungkan, mereka sudah buat pakan untuk hidup. Nah, kebiasaan yang dilakukan oleh para hatchery ya, jadi dia mencampur tepung ikan dengan minyak ikan yang berkualitas. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kadar asam lemak esensial, vitamin dan mineral. Nah, kalau di Australia yang saya lihat, misalnya kakap putih itu sebelum dipijakan, jadi conditioning, dikasih makan yang bagus, itu disuntik vitamin dan mineral. Itu yang dilakukan di Australia. Nah, di Indonesia saya belum lihat mereka mengandalkan pakan. Kemudian bagaimana dengan spesies ikan yang lain yang belum kita tahu atau kita punya ikan? Caranya adalah pakai pakan induk komersial, kemudian komponen dietnya itu dicari ikan spesies yang dekat. Jadi misalnya kalau ikan, kita bisa lihat ikan di Indonesia yang juga banyak dibudidaya, ikan lele. Lele banyak macamnya, dulu ada lele Dumbo, sekarang ada lele yang buatan Indonesia sendiri, atau lele lokal yang kecil begitu. Nah, kita bisa pakai itu untuk membuat pakan induknya. Nggak selalu harus setiap ikan berbeda sama sekali. Nah, ini contoh misalnya ikan European sea bass, dikasih cumi-cumi, sarden, ternyata telurnya lebih bagus daripada cuma dikasih pakan komersial biasa, pakan pembesaran. Nah, kalau saya daftar. Jadi waktu saya belajar di Wageningen itu ada guru besar, mungkin dari Sterling University ya, saya lupa. Ini Profesor Neil Brome menuliskan ramuan pakan alami untuk reproduksi ikan-ikan di laut. Jadi kalau didaftar itu pakan ini pasti salah satu dari ini ada ya, ada cumi-cumi,
Ada remis, ada sotong, ada polychaeta, ada krill, ikan-ikan yang kecil, serta udang yang sangat lebih kecil, dan udang kecil. Ini selalu dalam menunya itu ada komponen ini yang dilakukan. Nah, ini adalah ikan-ikan dari laut. Ya. Bagaimana dengan ikan air tawar? Nah, ini saya kemarin waktu mau buat kerja praktek mahasiswa di Salatiga, saya ketemu kepala dinasnya. Dia menginformasikan di Salatiga itu dekat pabrik sosis. Itu karena banyak bahan organik, hidup cacing rambut kita bilangnya, tubifek. Ternyata ini oleh orang sekitar dimanfaatkan untuk pemeliharaan ikan lele, tapi juga untuk reproduksi ikan lele. Jadi ikan air tawar bisa alternatif pakai ini, atau ini dia hama ya, yaitu keong mas. Jadi dulu saya pernah periksa proksimatnya, kandungan nutrisinya pada sekitar tahun 88, waktu awal-awal dia menjadi hama di Indonesia, itu kandungannya cukup tinggi. Nah, dengan pemanfaatan keong mas ini yang bisa membuat sawah rusak beratus-ratus hektar, tapi itu adalah salah satu caranya untuk mencari sumber pakan induk ikan. Nah, sekarang apa sih yang kita akan alami kalau kita hanya memberikan pakan alami untuk induk ikan? Pertama, mengurangi kebersihan, di mana induk ikan itu dipelihara di kolam ataupun di akuarium ataupun di kolam tembok. Kemudian yang kedua juga bisa ada penyakit yang berpindah dari pakan tersebut kepada induknya, atau juga bisa timbul bakteri serta virus patogen. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kelemahannya di sini, biasanya kalau saya kasih pakan, itu harus, kalau sisanya langsung saya buang. Nggak ditinggal terlalu lama. Nah, ini, jadi secara praktis, para hatcheries, kalau mau kasih pakan itu, tadi ya saya bilang, gabungan antara pakan komersial yang diformulasi dengan pakan alami, bisa cumi-cumi atau ikan lucah. Nah, itu lebih bagus hasilnya daripada hanya salah satu komponen tersebut. Nah, saya ambil contoh misalnya, kenapa cumi-cumi sering dipakai. Nah, saya coba lihat kalau kita lihat, ini cumi-cumi kandungan proteinnya sangat tinggi dan demikian juga lemaknya. Ya. Waktu itu saya pernah ikut beberapa seminar di masyarakat akwakultur Indonesia. Mereka melakukan pemijahan dari ikan sampai bulu babi. Kadang-kadang pengaruh faktor yang lain, vitamin atau apa saja yang ditambahkan itu tidak ada efeknya ke reproduksi. Nah, setelah saya lihat komposisi awalnya itu kandungan protein atau lemaknya terlalu rendah. Jadi ini pemicu seperti alami ya, di reproduksi alami, ikan selalu mengumpulkan ini protein serta lemak dalam tubuhnya. Nah, lemak tadi untuk energi dan juga beberapa lemak mengandung seperti ini, mengandung lemak esensial, ya, EPA dan DHA. Nah, EPA, DHA sangat penting untuk pertumbuhan sistem saraf pada ikan, terutama larva ikan. Jadi kalau kita lihat larva ikan itu yang besar kepalanya dan matanya. Kenapa demikian? Karena kepalanya itu adalah tanda perkembangan sistem sarafnya, kemudian matanya besar terutama untuk ikan-ikan yang mencari makanan dengan melihat. Sehingga itu yang difokuskan. Nah, karena itu seperti tadi pada awal, kebiasaan hatchery adalah mencampur pakan komersial dengan minyak ikan, vitamin dan mineral. Tujuannya adalah ini, yaitu memperkaya asam lemak esensial yang nantinya sangat berguna untuk supaya larvanya survive. Kalau kekurangan unsur tersebut, maka akan dihasilkan larva yang kurang bagus. Nah, kemarin saya melakukan beberapa wawancara kepada
yang pembesaran ya, udang ataupun ikan. Ternyata faktor yang sangat menentukan adalah kualitas dari bibit ikannya, larvanya. Nah, kualitas bibit ikan atau larvanya ini sebenarnya tergantung dari makanan yang dia peroleh dari induknya selama proses pembentukan sel reproduksi, germ selnya yaitu sel sperma dan sel telur, dan juga selama ketika telur itu dibuahi. Dan ternyata sudah ada penelitian ketika telur itu dibuahi yang mempengaruhi ikan itu berkembang sebenarnya adalah sel telur. Nah, kita tahu kalau sel telur itu banyak mengandung lipoprotein, ya, lemak dan protein. Sehingga itu alasannya kenapa dalam pembuatan pakan untuk induk ikan, kandungan protein dan juga tentunya kualitas asam aminonya, esensial aminonya juga harus lengkap, ya, supaya menghasilkan mutu larva yang sangat kuat. Jadi nah, untuk khusus cumi-cumi, dan saya lihat beberapa jenis pakan yang lain, untuk pakan induk biasanya dicampur sekitar 20-30% dari pakan komersial. Itu aspek praktisnya. Jadi kita ambil pakan pembesaran, kemudian dicampur dengan pakan alami. Nah, tadi karena pakan alami mempunyai masalah, kalau dia segar, dalam bentuk segar, dalam bentuk fresh itu punya masalah terhadap kualitas air, yang menurunkan kualitas air dan menimbulkan hama dan penyakit, dilakukanlah menggunakan tepung ikan. Nah, sebenarnya kalau di laut, salah satu sumber lemak esensial, asam lemak esensial itu dari alge, ya, alge laut. Nah, itu sangat besar sekali. Nah, karena itu kita tahu bahwa hal yang sama juga mungkin menurut saya terjadi pada air tawar. Jadi kalau waktu saya kecil, kenapa kalau saya ingin memijahkan ikan, mengawinkan ikan, kolamnya saya pupuk dulu, ikannya dipelihara di situ, tumbuh plankton dan juga tumbuh di dasarnya atau di sampingnya tumbuh semacam cacing-cacing tadi yang saya sebut tubifex. Nah, baru di situ baru kita pindahkan ke kolam pemijahan. Jadi kondisinya dilakukan seperti itu, yaitu memberikan nutrisi yang tepat, yang baik, yang cocok sebelum dia dipindahkan. Nah, kembali ke sini ya. Jadi pakan yang baik itu akan menghasilkan juga output dalam tubuh induk ikan yang bereproduksi. Jadi tadi saya katakan lingkungan. Nah, ternyata faktor nutrisi adalah ini hormon-hormon ini semuanya terbuat dari, kebanyakan adalah asam lemak. Ya. Jadi kenapa tadi alasannya kalau kita membuat pakan untuk induk itu kandungan lemaknya harus tinggi. Ya. Nah, sudah dilakukan penelitian. Jadi ini semua hormon reproduksi ini kan asalnya dari kolesterol. Pernah dikasih kolesterol murni, ya, maksudnya kolesterol yang terisolasi, ternyata itu tidak bisa memicu. Jadi bukan hanya kolesterol, tapi ternyata juga ada asam lemak esensial yang memicu. Jadi selain lingkungan yang memicu, hormon-hormon ini bekerja untuk menghasilkan sel reproduksi lebih bagus, sehingga menghasilkan larva yang bagus. Sehingga kesimpulannya, jadi sampai saat ini yang saya lihat adalah pakan induk untuk meningkatkan reproduksi itu adalah pakan pembesaran dicampur dengan pakan alami. Nah, pakan alaminya sebaiknya dibuat dalam bentuk tepung atau dalam bentuk yang tidak terlalu banyak kandungan airnya, karena akan merusak kualitas air dan juga penyakit serta hama. Nah, tadi saya katakan bahwa belum banyak perusahaan yang memproduksi
Nah, sebenarnya ini perlu dipertimbangkan karena sekali lagi aspek budidaya itu tergantung larva ikannya. Nah, larva ikannya itu tergantung juga induk ikannya. Nah, kualitas induk ikan tergantung dari nutrisi yang diberikan. Sehingga kalau dihitung dari situ, jadi kemungkinan besar mendapat keuntungan ekonomi yang lebih tinggi dengan memberikan induk ikan dengan pakan induk yang benar, walaupun dari awal kelihatannya biaya untuk produksi pakan induk ikan sangat besar. Waktunya kurang 5 menit, demikian. Pak Jack. Oh, sudah Ya. baik. Ya, 5 menit lagi ya Pak Jack. Sudah cukup saya pikir dari saya. Oh, baik, Sudah cukup. Pas. Ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Jack. Ya, luar biasa kolaborasi antara Pak Sabto dan Pak Jack ini yang ada di dalam bidang aquacultur. Baik, sekarang saya buka satu termin 3 penanya. Untuk siapa yang bertanya, di dalam chat ini sudah ada beberapa pertanyaan. Saya mungkin bisa bacakan ya. Minta tolong mungkin operator bisa membacakan ini. Yang pertama dari Bu Desti saya kira, tolong untuk dibacakan. Baik, Bu. Saya bacakan untuk pertanyaan dari Bu Desti. Selamat pagi semua. Terima kasih Pak Sabto atas pemaparannya. Saya tertarik dengan konsep ekowisata yang akan dikembangkan. Jika biasanya fasilitas ekowisata itu inland, ini bisa dikemas secara menarik di lepas pantai. Jika boleh tahu Pak, kira-kira secara nyata bentuk aktivitas konservasi dan pemberdayaan masyarakat lokal yang rencananya akan dijalankan dalam konsep ekoturism tadi seperti apa ya Pak? Terima kasih. Baik, sekaligus saja ada pertanyaan untuk Pak Jack. Ada satu ini. Dari Galaxy J5, selamat siang Bapak-Bapak narasumber. Saya sangat tertarik dengan materi yang telah dipaparkan. Namun kondisi real untuk di Biak, Papua, khususnya dan Papua pada umumnya belum seperti yang diharapkan. Usul saja barangkali kajian-kajian untuk budidaya baik untuk ikan air laut dan ikan air tawar bisa diarahkan ke Papua untuk memanfaatkan sumber daya perairan yang masih tersedia sangat luas. Ya, demikian pertanyaan dari Galaxy J5. Ya, baik. Ada pertanyaan dari Anas Kamal ya, untuk Pak Yakob. Saya pelaku pembibitan ikan lele. Yang saya dengar bahwa makanan indukan yang bagus, yang berprotein tinggi, yaitu di atas 40%, dan makanan yang mengandung vitamin E. Saya pernah search di Google bahwa cumi proteinnya 18%. Bagaimana Pak penjelasannya? Ya, saya kira 3 penanya dulu tadi. Silakan Pak Sabto terlebih dahulu untuk merespon pertanyaan tersebut. Iya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu Moderator, atas kesempatannya untuk menjawab. Ini dari Bu Desti, ya, kalau tidak salah ya tadi, menanyakan perihal ketertarikannya terhadap konsep ekoturism yang berbasis pada budidaya. Nah, dia menanyakan tentang keterlibatan nantinya ya pemberdayaan masyarakat lokal. Ya, jadi sejak sebelum itu dilakukan pada saat instalasi keramba jaring apung bertingkat dengan sistem IMTA, kita sudah melakukan MOU kerjasama ya dengan beberapa pihak. Salah satunya adalah kelompok pembudidaya di lokal setempat
seperti mereka sebut nama Lodi, itu terdiri dari beberapa nelayan yang beberapa juga beralih profesi menjadi pembudidaya. Jadi mereka ini kelompok anak-anak muda yang sangat antusias terhadap kegiatan budidaya. Beberapa juga sudah cukup umur, tapi intinya mereka berantusias lah untuk itu. Nah, kegiatan ini selain didukung oleh masyarakat lokal di Karimun Jawa juga ditopang juga oleh beberapa kali kita melakukan sosialisasi di kelurahan ya dengan kepala desa setempat Pak Arif ya, dan mereka tinggal menunggu kapan terrealisasi. Namun untuk yang konsep ekoturism tadi dengan cottage itu tuh sejatinya sebenarnya 2 tahun ini kita bisa memulai menginisiasi, hanya karena kondisi saat ini yang belum memungkinkan ya. Untuk Karimun Jawa saja dibuka untuk kalangan ya terbatas dengan surat izin saja itu mulai 9 September kalau tidak salah. Jadi memang ini terkendala oleh karena kondisi ya. Tetapi komitmen ini cukup kuat kita akan lakukan dan insya Allah 2021 kita akan bisa realisasikan di kawasan wisata di sana. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan Bu Desti. Silakan Bu Desti. Untuk yang kedua ada? Ada yang kedua tadi. Oh ya, yang dari Galaxy Ya. Dari Biak Papua, Pak. Oh, Biak ya. Dari Biak ini menanyakan ya salam ya kami dari Jawa. Untuk Biak ini memang saya tidak bisa pungkiri luar biasa ekosistemnya, masih sangat alami, dan saya pernah ke Biak, saya pernah ke Raja Ampat. Di sana memang kalau mau lihat seperti kaca itu, perairan di sana sangat bersih sekali, bening, dan masih sebenarnya membutuhkan sentuhan-sentuhan terkait dengan fasilitas untuk pendukung ekoturism ya. Karena alaminya itu kami sendiri waktu di Raja Ampat sebenarnya rasanya ingin berenang ya di zona yang bisa boleh berenang, ternyata tidak boleh. Jadi hanya bisa melihat dari jauh, dari kejauhan tentang keindahan alam itu. Untuk lokasi budidaya sendiri, saya yakin ada di Biak di beberapa tempat ya. Saya belum sempat ke sana, tetapi peluang itu ada. Rekan saya dari perusahaan juga yang berkolaborasi dengan saya sudah sempat menyampaikan untuk pemerintah daerah setempat ada komitmen untuk instalasi beberapa keramba di sana. Nah, nanti saya coba lacak kiranya bisa untuk menerapkan konsep IMTA ini untuk budidaya di sana. Saya kira itu hal yang mungkin saya perlu menggarisbawahi bahwa budidaya di kawasan timur Indonesia itu sangat menjanjikan sekali, sangat prospektif karena alamnya yang masih sangat bagus. Dan tentu saja kalau untuk kaitannya dengan budidaya harus dilakukan di zona-zona yang memiliki current water di kisaran 10-12 cm per detik. Dan mestinya ekosistemnya semi tertutup, artinya ada penyangga-penyangga seperti katakanlah pulau-pulau di sekitarnya, ataupun teluk ya, yang membuat hempasan hidrodinamika air lautnya itu tidak terlalu keras. Karena itu prasyarat untuk budidaya sistem keramba untuk bisa dilihatlah bagaimana upaya-upaya beberapa pihak yang mencoba membuat offshore farming yang kemungkinan juga bisa terkendala besar karena hidrodinamika air di perairan Indonesia itu fluktuatif sekali. Nah, itulah tantangan dari budidaya keramba sistem jaring apung di khususnya yang offshore yang tadi saya ceritakan. Saya kira itu dari saya, Bu Lucy.
Terima kasih. Terima kasih Pak Sabto. Untuk yang tadi Pak Jack tentang vitamin E, Pak. Halo, ya. Ya, tadi ada pertanyaan Ya. itu. Yang dari biak dulu ya. Jadi tadi seperti Pak Sabto katakan itu di biak itu kan kondisinya masih alami ya. Jadi aspek budidaya mungkin masih bisa memanfaatkan pakan alami yang ada di sana. Kalau mau budidaya di sana perlu diperhatikan aspek lingkungannya karena secara empiris itu pakan yang dalam bentuk komersial, dalam bentuk pelet itu dia hanya dimanfaatkan 40% ya, 60%, sisanya dibuang di laut. Jadi jangan sampai seperti tadi konsepnya Pak Sabto itu sangat bagus sekali, yang sudah dicoba di Kepulauan Seribu. Jadi itu harus diterapkan. Jadi kalau kita buka karamba, jangan hanya karamba, jadi harus integrasi. Karena nanti lingkungan di sana akan rusak ya, akibat usaha budidaya. Karena pakannya tadi ya, belum lagi ya dari hasil-hasil metabolisme yang lain sangat bisa merusak lingkungan di sana. Kemudian saya pikir saya tadi coba berpikir di Papua kira-kira apa ya pakan alami yang mirip-mirip di sini gitu. Saya lihat ulat sagu ya. Saya pernah lihat ulat sagu. Itu kandungan gizinya sangat tinggi sekali. Kenapa enggak kita coba pakai itu untuk pakan induk ya. Nah, kemudian pertanyaannya Pak Kamal, saya bisa lihat di sini di chat. Jadi kalau tepung cumi-cumi yang 80% mungkin Bapak harus lihat di Indonesia hati-hati. Kualitas tepung ikan atau tepung yang lain itu perlu diperhatikan. Jadi saya pernah dulu buat praktikum, saya buat pelet, nggak berhasil. Setelah saya periksa ternyata tepungnya sudah dioplos, sudah dicampur dengan bahan lain dan sangat mengerikan dicampur dengan tepung gergaji ya karena bentuknya mirip-mirip tepung ikan. Nah ini kalau ikan cumi, kalau kita lihat tadi ikan cumi kan sangat tinggi kandungan proteinnya. Saya pikir ini yang 18% ini kelas berapa? Jadi perlu diperhatikan dia masuk premium atau yang di bawah premium. Nah itu yang harus dilihat. Jadi kalau harganya terlalu murah harus hati-hati. Nah biasanya bagaimana cara memeriksanya? Saya biasanya kalau beli tepung itu saya ambil, saya cium. Jadi kalau baunya kalau yang segar itu baunya enak ya di mulut. Tapi kalau yang sudah campuran atau kualitas kurang baik, baunya tengik. Atau tadi ya, saya kadang-kadang saya taruh di air, ada nggak unsur yang lain yang ngambang. Nah itu biasanya dicampur dengan yang lain. Jadi tolong diperhatikan kalau di ikan cumi itu proteinnya 18%. Saya setuju memang vitamin E bisa mempercepat pematangan gonad. Karena apa? Vitamin E itu fungsinya adalah sebagai antioksidan yang larut dalam lemak. Kita ketahui bahwa lemak esensial terutama yang mengandung rantai jenuh itu sangat mudah sekali teroksidasi. Sehingga kita perlu vitamin, secara alamiah ya, misalnya dari kelapa sawit, ikan, itu secara alamiah itu ada vitamin alamiah itu vitamin E. Jadi memang benar vitamin E bisa mempercepat pematangan gonad melalui perlindungan asam-asam lemak esensial dari oksidasi. Nah, saya baca ada hasil penelitian vitamin E juga bisa memicu hormon-hormon yang berfungsi untuk reproduksi seperti yang tadi. Nah, untuk kulit cumi ya nanti dilihat Pak. Jadi tentu kita harus memeriksa kandungan nutrisinya, apakah itu layak dibuat tepung untuk pakan indukan. Ya, tapi kalau yang segar biasanya menurut saya masih bagus. Kemudian saya pikir itu dulu sih ya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Mungkin satu lagi penanya ya. Setelah itu kita closing karena keterbatasan waktu. Ini ada penanya dari Dia Ayu Nurafifa dari Universitas PGRI Semarang.
izin bertanya bagaimana cara budidaya ikan hias yang baik? Apakah sama dengan ikan konsumsi? Yang saya tahu ikan hias lebih rentan terhadap penyakit. Ya, monggo untuk Pak Sabto dulu atau Pak Cek yang merespon untuk hal ini. Sabto dulu. Ya, ini sedikit out of the context ya. Iya, Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya appreciate semangatnya bertanya. Ya, kaitannya dengan budidaya, tapi di ikan hias. Namanya bukan budidaya, itu hanya membesarkan untuk estetika kan. Konsepnya adalah estetika. Jadi ini sedikit berbeda. Untuk pembesaran atau melihat untuk akuarium ya ini ya. Untuk ikan hias atau untuk di akuarium. Kalau di ikan hias tentu persyaratan-persyaratan untuk melihat estetikanya tentu mungkin dari peletnya saja sudah sangat jelimet sekali ya. Dia harus pakai ada beta karotin apa segala macam, ada pewarna-pewarna yang memang perlu untuk dimasukkan khususnya untuk ikan koi ya misalkan. Itu pasti ada beberapa selain vitamin juga ada pewarna-pewarna yang bisa untuk kalau dimakan ikan itu warna dari ikan itu akan muncul dengan lebih tajam. Nah, yang seperti itu memang merupakan teknologi tersendiri ya dari peletnya. Mungkin Pak Yakob bisa menambahin tadi. Tapi dari sisi kebutuhan akan faktor-faktor abiotik yang mendukung pH, suhu, tentu saja sama ya. Artinya di sini kalau untuk ikan hias misalkan dibudidayakan dalam budidaya yang tertutup seperti itu ya membutuhkan sirkulasi dissolve oksigen atau oksigen terlarut yang paling utama kan itu. Maka setiap pembudidaya pasti menggunakan aerator ya. Aeratornya 24 jam biasanya kalau dalam kondisi lingkungan terbatas. Dan juga pH, pemberian pakan juga tidak bisa sembarangan karena itu bisa mempengaruhi pH menjadi asam. Dan tentu saja consumption rate ya, itu juga perlu diukur untuk melihat seberapa dia selera makannya itu. Jadi sebenarnya agak lebih kompleks ini kalau di ikan hias ya, karena persyaratan tambahan lainnya. Saya kira itu kalau dari saya sih. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sabto. Pak Cek ini menambahkan atau cukup Pak? Saya tambahkan sedikit ya. Jadi kalau piara ikan hias, kalau pembesarannya sama aja sama ikan konsumsi. Cuma kalau ikan konsumsi kan tujuannya ke dagingnya. Tadi Pak Sabto bilang ikan hias ke warnanya kita sebut aparatus. Estetikanya. Nah, estetikanya itu sama saja. Nah, terus yang kedua, kenapa lebih rentan? Yang saya lihat ikan hias itu kan sering dikawin-kawinkan, dibuat aneh-aneh bentuknya. Kita lihatnya lucu, dia tuh kerepotan sebenarnya. Ya, itu yang menyebabkan dia kita sebut genetik entropi. Jadi kalau kita hitung laju peluruhan dari genetiknya itu makin dikawinkan, bahkan kalau dia induknya saling bersaudara begitu, nah itu makin rentan. Nah itu kenapa ikan hias itu kayaknya lemah ya, kasih air. Nah tadi Pak Sabto bilang kasih air dikit aja yang keruh dia mati ya, atau bahkan kena penyakit. Dibandingkan dengan ikan yang liar. Nah itu menurut saya itu. Jadi sumber daya genetik dari ikan hias tadi ya kurang. Makin lama makin, kan orang senang lihat bentuk di mata manusia yang bentuknya lucu-lucu dia buat begitu, tapi dari segi ikan itu sebenarnya merusak kapasitas dia untuk survive. Saya pikir itu alasannya. Kalau dari segi pakan tadi Pak Sabto bilang kasih beta karotin. Dan perlu diketahui juga ternyata ketika ikan akan bahasa ininya kawin gitu ya, sama seperti burung ya, dia bentuknya harus menarik. Jadi kalau Anda lihat ikan nila ya di kolam itu, kalau dia musim memijah itu warnanya berubah menjadi sangat merah. Nah warna sangat merah berasal dari pigmen yang dia makan dari fitoplankton atau yang dibuat dari beta karotin. Jadi saya pernah mencoba
ikan Oscar itu dikasih beta karotin asal dari udang, kepala udang itu, karapak ya, dan juga dari wortel. Dua-duanya bisa dicerna menghasilkan warna yang bagus. Saya pikir itu tambahan dari saya. Terima kasih Bu. Baik, Bapak sebagai pembicara, karena waktu kita, maka untuk siang hari ini kita bisa akhiri presentasi pada siang hari ini, dan sebagai statement saya bahwa kreativitas dan inovasi ini sangat penting sekali. Di sini sudah diberikan contoh bagaimana inovasi dan kreativitas di dalam bidang aquaculture. Semoga hal ini bisa membawa pemikiran kita ke dalam upaya mensejahterakan diri kita masing-masing, khususnya untuk mahasiswa, nantinya bisa menjadi suatu ajang entrepreneur, yaitu aquapreneur, yang bisa kita kembangkan untuk menjadi lebih baik, di mana tetap bahwa slogan Fakultas Biologi adalah Biology for a Better Life, di mana kita harus berkreasi dan kita harus berinovasi untuk menjawab tantangan ke depan untuk lebih sejahtera. Dengan demikian, terima kasih kepada Bapak-bapak sebagai pembicara, dan saya atas nama Fakultas Biologi sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada hadirin semua yang ada di dalam webinar pada siang hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Saya kembalikan pada MC. Terima kasih Bu Lucy. Terima kasih Bu atas penyampaiannya, dan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini. Kita foto bersama dulu ya. Iya Bu. Baik, akan saya pimpin. Untuk mengakhiri, kita akan berfoto bersama. Silakan untuk menyalakan videonya. Ya, di sini kita ada 7 halaman ya. Nanti saya akan pandu begitu. Oke, halaman pertama 3, 2, 1. Ambil fotonya. Halaman kedua silakan tersenyum. 3, 2, 1 untuk halaman kedua. Halaman ketiga. Ya, ini masih banyak yang menutup videonya. Mohon sekali lagi untuk dapat membuka videonya, kita akan berfoto. Halaman ketiga, 3, 2, 1. Halaman 4, 3, 2, 1. Halaman kelima. Oke, 3, 2, 1. Ternyata berkurang hanya 6 halaman. Halaman terakhir, 3, 2, 1. Oke, saya kembalikan ke acara. Mohon Ibu Ketua untuk dapat menutup pemeriksaan. Baik, terima kasih untuk kedua narasumber, Bapak Sabto dan Pak Jack, atas penyampaian materinya. Menarik sekali Pak Sabto tentang IMTA dan Pak Jack tentang peningkatan produksi ikan. Kami harap seri berikutnya akan lebih menarik lagi, karena setelah ini masih ada 4 seri berikutnya tentang mikrobiologi, lalu tentang ekowisata, lalu tentang pendidikan biologi. Kami harap hadirin sekalian berpartisipasi aktif di dalam webinar seri dalam rangka Dies Fakultas Biologi yang ke-57. Terima kasih. Silakan MC untuk menutup acara. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan untuk dapat meninggalkan ruangan di Zoom ini. Kita akan ketemu lagi di webinar berikutnya. Oke. Terima kasih Mas Anggara. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Sabto. Terima kasih Pak. Kita jangan lupa mengisi presensi. Pak Yakob. Sama sekali Pak, kita belum Lupa tahu. mengisi presensi. Presensi jangan lupa ya, Lupa presensi. mengisi presensi. Mohon lihat linknya di chat. Mohon lihat. Makasih lo Pak, makasih lo. Iya. Terima kasih Pak.
Terima kasih Pak Sabto, terima kasih Pak Cek. Terima kasih Pak Jack, Mas Sabto. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Out ya.